Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cianjur. Saya Dede Ahmad dari SMK Negeri 1 Cipanas. Saya Ari Nurdiana dari SDN 331 Kecamatan Cipanas. Saya Fahri Nur Muhammad dari SD Negeri Trikarya Kecamatan Cipanas. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual, coaching, supervisi akademik, dan sejawat dengan ketentuan ada supervisor, ada coach, dan ada coaching. Selamat menyaksikan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam Bapak Hari. Bagaimana kabarnya nih Pak Ari? Alhamdulillah sehat, bugar, tidak kurang satu apapun Bapak Hari. Bagaimana kabar Bapak Hari? Ya, alhamdulillah seperti Pak Ari lihat saya sehat. Oh ya Pak Ari, menindaklanjuti obrolan kita kemarin saat di telepon. Hari ini jadwal Bapak melakukan coaching ya? Benar Bapak Hari, saya minta bantuan Bapak agar mengamati proses coaching yang saya akan lakukan bersama coaching nanti. Nanti saya ingin tahu apa saja sih kekurangan yang harus diperbaiki atau yang harus ditingkatkan dari coaching yang akan saya lakukan nanti Pak. Oke, baik Pak Ari. Ngomong-ngomong nih Pak Ari, sebelum lanjut, alur yang akan Bapak gunakan nanti saat proses coaching itu menggunakan alur apa Pak Ari? Saya akan menggunakan alur tirta Pak Ari. Oke, baik. Nah, sebelum Bapak nanti melakukan coaching, kita berbincang dulu sejenak ya Pak Ari terkait proses coaching nanti. Jadi nanti saya akan mengamati dan melakukan penilaian apakah proses coachingnya itu sudah sesuai alur tirta atau belum. Nah, Bapak di sini ingin saya bantu kembangkan di bagian kompetensi yang mana nih Pak Ari? Saya ingin Bapak membantu saya itu mengembangkan kompetensi inti coaching atau presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, baik. Nanti saya akan coba bantu ya Pak Ari mengembangkan kompetensi tersebut. Kemudian bagaimana nanti Pak Ari ya yang Pak Ari inginkan untuk saya amati nanti seperti apa Pak Ari? Bagian yang ingin diamati oleh Pak Ari itu adalah secara keseluruhan Pak, dari awal hingga akhir coaching. Namun yang spesifiknya adalah bagian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachingnya itu Pak. Oke, baik Pak. Nah, bagaimana nih penilaian Pak Ari terhadap apa yang akan kita kembangkan nanti Pak Ari? Penilaian saya sendiri Pak terhadap apa yang ingin kita kembangkan adalah merujuk pada memahami tujuan coaching tersebut yang telah ditetapkan bersama sejak awal. Saya dan coaching nanti itu memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang diharapkan dari proses coaching. Oke, baik. Nah, sekarang apa nih harapan dari Pak Ari mengenai observasi yang akan kita lakukan bersamanya? Harapan saya adalah proses coaching ini dengan coaching nanti dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang Bapak Ari, serta kami dapat mencapai tujuan yang telah kita sepakati berdua. Baiklah Pak Ari, kita mulai saja ya Pak ya. Baik Bapak Ari. Oke. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam Pak Dede. Bolehkah saya minta waktunya Pak Ari? Saya mau cerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh Pak. Baik Pak Dede, apa yang mau diceritakan oleh Pak Dede tentang kejadian tadi? Jadi begini Pak, saya tadi baru mendapatkan kunjungan dari Pak Kepala Sekolah
yang menerima laporan dari bapak pengawas yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Jadi pengawas sekolah itu melakukan supervisi, nampaknya keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Ya, saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lain. Ya, ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum yang digunakan, walaupun memang tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung Pak dengan kondisi saya pada saat mengajar dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Oh, gitu ya Pak Dede ya. Kira-kira hambatan apa sih yang menyebabkan Pak Dede itu tidak menggunakan buku teks? Saya sudah terbiasa Pak mengajar dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan memang sudah saya kuasai Pak. Apa sih keluhan yang dirasakan Pak Dede itu saat tidak menggunakan buku teks? Saat tidak menggunakan buku teks, saya merasa lebih bebas pada menyampaikan materi dan hal tersebut sebagai implementasi dari materi mengajar. Kalau boleh tahu nih Pak Dede ya, pada saat mengajar Pak Dede itu menggunakan sumber belajar apa? Saya menggunakan sumber belajar dari internet Pak, secara online seperti video pembelajaran ya dari YouTube, aplikasi ilmiah dan lain sebagainya. Menurut Pak Dede nih, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid dalam belajar? Kalau menurut saya Pak, saya pikir kembali menggunakan buku teks itu tidak akan menghambat eksplorasi murid. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Itu saya sangat setuju sekali Pak Dede. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, semakin baik. Nah, jadi sekarang apa nih rencana Pak Dede untuk menyelesaikan masalah ini? Rencananya yang pertama saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa beliau, gitu ya. Kecewa beliau dan kecewa kepada bapak pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya ingin ketemu langsung dengan bapak pengawas supaya masa ini bisa segera selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Baik, apa sih yang akan Pak Dede sampaikan kepada bapak pengawas ini? Nanti ketika saya bertemu dengan bapak pengawas, saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar lainnya, diantaranya buku teks, internet, video pembelajaran, dengan tujuan ya, supaya murid-murid dapat mengeksplor materi dengan merdeka belajar. Bagus sekali rencana Pak Dede, mudah-mudahan berhasil Pak Dede ya. Kemudian apa sih komitmen Pak Dede terhadap rencana Pak Dede itu? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid nanti dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemberian sumber belajar pada murid-murid. Wah, itu bagus sekali Pak Dede ya. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan harapan Pak Dede. Pak, terima kasih atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid kita. Terima kasih banyak Pak. Saya izin dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya Pak Ari, proses coachingnya berjalan lancar Pak Ari. Ya, alhamdulillah Pak. Masya Allah, luar biasa sekali tadi Pak Ari proses coachingnya. Sekarang bagaimana nih perasaan Pak Ari setelah melaksanakan proses coaching tadi? Alhamdulillah saya bersyukur dapat menjadi mitra bagi rekan saya Pak Fahri dan membantu beliau menemukan solusi dari permasalahannya yang dia hadapi. Oke, sekarang Pak Ari bagaimana menilai sendiri performa dari kompetensi tadi? Menurut saya performa saya dalam proses coaching tadi itu sudah cukup baik Pak. Saya sudah hadir secara penuh, kemudian sudah mendengarkan secara aktif pula. Saya sudah berperan sebagai mitra, di mana saya dominan menjadi pendengar yang sangat baik, agar si coach itu merasa nyaman saat proses coaching berjalan tadi Pak. Oke, baik. Nah sebelumnya nih boleh saya menampilkan hasil pengamatan saya Pak Ari? Dengan senang hati Pak, silahkan. Baik, saya tadi mengamati proses coaching yang Pak Ari lakukan sangat luar biasa ya. Tadi alur ceritanya sudah kelihatan Pak, mulai kesadaran penuhnya sudah ada, kemudian sudah menjadi pendengar yang baik serta mengajukan pertanyaan berbobot. Nah terkait permasalahan yang tadi Pak Ari, yang dihadapi oleh coach itu sudah sesuai dengan standar yang kita butuh.
Oh, Masya Allah, Pak. Benarkah seperti itu coach yang saya lakukan? Nah, bagaimana nih pendapat Pak Ari mendengar ini? Alhamdulillah, Pak. Namun sedikit saya tidak percaya Pak atas penilaian Bapak jika kemampuan saya itu seperti itu, Pak. Lalu selanjutnya nih, potensi apa sih yang Pak Ari akan kembangkan dalam proses coaching ini? Ya Pak, saya ingin mengembangkan lagi pertanyaan yang saya lontarkan agar saya dapat menggali kemampuan dari coaching dalam memecahkan permasalahannya. Oke, bagaimana jika hasil pengamatan ini dicatatkan ke dalam form supervisi akademik, Pak? Ya benar Pak, hasil dari pengamatan ini saya akan catat dalam form supervisi akademik untuk bahan refleksi dan evaluasi saya ke depannya nanti, Pak. Oke, apa yang Pak Ari dapat nih dari proses ini? Yang saya dapat dari proses coaching ini serta dari penilaian yang Bapak tadi utarakan, saya mendapat banyak pengalaman, Pak. Saya juga menjadi tahu hal-hal mana yang harus saya perbaiki dan ditingkatkan sehingga saya terlebih dahulu nanti berfokus pada hal yang akan dituju tersebut, Pak. Baik, luar biasa sekali Pak Ari. Terima kasih Pak atas waktunya sudah membantu saya mengamati jalannya coaching yang saya lakukan bersama coaching tadi. Baik Pak Ari, sama-sama dengan senang hati. Semoga di lain kesempatan Pak, Bapak dapat membantu saya kembali Pak. Insya Allah. Baik Pak, Assalamualaikum Pak. Ya baik, waalaikumsalam Pak Ari. Lekas bergerak, bersama menggerakkan. Mari bergerak. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Pak Dede. Gimana kabarnya nih Pak Arif? Alhamdulillah sehat, bugar, tidak kurang satu apapun. Bagaimana kabar Pak Dede? Alhamdulillah seperti yang ya Pak Arif lihat, saya sehat hari ini ya, luar biasa. Oh ya Pak Arif, menindaklanjuti obrolan kita semalam di telepon. Hari ini Pak Arif akan melakukan apa sih? Benar Pak Dede, saya minta bantuan Bapak agar mengamati proses coaching yang saya akan lakukan bersama coaching nanti. Saya ingin tahu apa saja sih yang kurang, kemudian apa yang harus diperbaiki dan harus ditingkatkan dari coaching yang saya akan laksanakan nanti. Baik Pak Arif. Mengenai alur yang akan nanti Pak Arif laksanakan pada saat ini, alur apa? Saya akan menggunakan alur kita Pak. Baik, kalau begitu Pak Arif, sebelum melaksanakan coaching kita berbincang sejenak terkait proses coaching nanti yang akan dilaksanakan. Nanti juga saya akan melaksanakan pengamatan melakukan penilaian, mengamati apakah proses coachingnya sudah sesuai dengan alur kita yang Pak Arif berikan. Pak Arif, saya bisa membantu kompetensi apa nih untuk nanti kegiatan ini? Ya pada ini saya ingin mengembangkan kompetensi inti dalam coaching ini, pressure, kemudian kehadiran umum, mendengarkan akhir, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik Pak Adi, nanti saya akan coba bantu Pak Adi untuk mengembangkan kompetensi tersebut. Kemudian bagian mana nih yang nanti Pak Ari inginkan untuk saya amati ketika proses coaching? Bagian yang ingin diamati oleh Bapak itu adalah secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Kemudian spesifiknya adalah bagaimana saya mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching nanti. Baik. Mengenai penilaian Pak Ari sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini gimana? Penilaian saya adalah proses coaching ini dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi coaching nanti atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan mereka, serta kami dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Apa nih harapan dari observasi yang kita lakukan? Harapan dari proses coaching ini adalah menemukan solusi Pak dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching sendiri. Kemudian saya ingin juga menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan ini. Serta kami ingin mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Oke, kalau begitu mari kita mulai saja Pak Ari. Baik, terima kasih. Pak Ari, Waalaikumsalam Pak Ari. Pak Ari, bolehkah saya minta waktu dari Pak Ari
Saya sedikit mau bercerita Pak Ari tentang apa yang saya alami tadi Pak Ari ketika pelaksanaan supervisi dari pengawas Pak Ari. Baik Bapak Ari, apa sih yang Bapak Ari mau ceritakan tentang kejadian itu kepada saya Bapak Ari? Baik Pak, begini Pak, tadi saya baru aja mendapatkan teguran Pak dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat saya mengajar tadi di kelas. Pengawas sekolah tadi melakukan supervisi tampak keberatan ketika saya saat ketika mengajar tidak menggunakan buku teks. Nah, saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan oleh pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Nah, pengawas tersebut tampaknya tersinggung Pak Ari dan kemudian memberikan laporan tentang hal kejadian tadi kepada kepala sekolah Pak. Oh begitu ya Bapak Ari ya. Kira-kira nih hambatan apa sih yang menyebabkan Bapak Ari itu tidak menggunakan buku teks? Sebenarnya saya sudah terbiasa Pak Ari mengajar dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan itu sudah saya kuasai Pak Ari, jadi saya tidak menggunakan buku teks. Apa sih kelebihan yang dirasakan Pak Fahri saat tidak menggunakan buku teks dalam pembelajaran? Oke, baik. Tadi saya merasa lebih bebas Pak Ari dan kemudian saat menyampaikan materi hal tersebut adalah sebagai implementasi dan dari Merdeka Mengajar Pak. Kalau boleh tahu nih Pak Fahri, pada saat mengajar Pak Fahri itu menggunakan sumber belajar apa sih? Saya menggunakan sumber belajar dari internet Pak Ari, kemudian seperti video pembelajaran itu dari YouTube, kemudian artikel ilmiah yang ada di internet Pak Ari. Menurut Pak Fahri, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi belajar murid? Kalau menurut saya sih Pak, saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku teks tidak akan menghambat ya Pak Ari eksplorasi dari murid, bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Nah itu saya sangat setuju dengan Pak Fahri. Semua bisa jadikan sumber belajar, semakin banyak yang kita gunakan itu akan semakin baik bagi murid. Jadi sekarang apa nih rencana Pak Fahri untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama saya akan menghadap kepala sekolah terlebih dahulu Pak untuk menyampaikan permohonan maaf saya karena saya telah mengecewakan beliau karena Bapak pengawas tadi ya. Kemudian kalau memang memungkinkan saya ingin bertemu langsung dengan Pak pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan Pak. Baik, apa yang akan Pak Fahri sampaikan kepada Pak pengawas nanti? Mungkin saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, di antaranya menggunakan buku teks, internet, video pembelajaran dengan tujuan supaya nanti murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Bagus sekali nih rencana Pak Fahri. Mudah-mudahan berhasil Pak Fahri ya. Kemudian Pak Fahri, apa sih komitmen Pak Fahri terhadap rencana ini? Baik, komitmen saya untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar Pak, untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya ke depannya dapat menjalankan mereka belajar. Dan mungkin saya akan membuat murid-murid saya senang Pak dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan nanti pemilihan sumber belajarnya itu terhadap murid-murid saya Pak. Bagus sekali itu Pak Fahri, saya sangat mendukung itu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan harapan Pak Fahri ya. Baik, terima kasih Pak atas waktunya untuk sharing hari ini Pak. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik Pak Ari, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Fahri. Halo, alhamdulillah Pak Ari ya, proses coachingnya berjalan lancar ya. Iya, alhamdulillah Pak Dede. Masya Allah luar biasa pokoknya tadi proses coachingnya. Sekarang bagaimana nih perasaannya Pak Ari? Alhamdulillah tuh saya sangat bersyukur Pak Dede menjadi mitra bagi rekan saya dan dapat membantu beliau menemukan solusi dan permasalahan yang dihadapi. Lalu bagaimana Pak Ari menilai dulu performa dalam kompetensi tadi yang dilaksanakan pada saat ini? Menurut saya performa saya dalam proses coaching
tadi sudah cukup baik Pak. Saya sudah hadir secara penuh, kemudian sudah mendengarkan secara aktif pula. Saya sudah berperan sebagai mitra, di mana saya benar-benar menjadi pendengar yang sangat baik bagi coachingnya, kemudian merasa nyaman saat proses coaching berjalan. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Dengan senang hati pada diri silakan. Jadi saya tadi mengamati Pak Ari pada saat proses coaching langsung. Itu proses coachingnya sudah sesuai dengan alur kita yang tadi Pak Ari pilih. Terus Pak Ari sudah hadir secara penuh, sudah menjadi pendengar yang baik, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot terkait masalah yang dihadapi oleh coaching. Itu sudah sesuai dengan standar yang kita tuju Pak. Insya Allah Pak, benarkah seperti itu Pak? Ya, luar biasa pokoknya seperti itu. Pak Ari, bagaimana nih pendapat Pak Ari mendengar ini pengamatan saya ini? Alhamdulillah Pak, saya sedikit tidak percaya nih dari penilaian Bapak jika kemampuan saya itu seperti itu Pak. Ini Pak Ari harus percaya dan yakin karena memang kenyataannya seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kompetensi yang ingin Pak Ari kembangkan lagi nanti dalam proses coaching itu apa? Saya ingin mengembangkan lagi pertanyaan yang saya lontarkan agar saya dapat menggali kemampuan dari coach dalam memecahkan permasalahan. Baik. Nah, bagaimana nih apabila hasil dari coaching ini saya catatkan dalam form seperti apa ini? Iya Pak, hasil pengamatan ini akan dicatat dalam form supervisi akademik saya untuk bahan refleksi saya dan evaluasi saya di depan. Baik, Pak. Apa nih yang Pak Ari dapatkan dari proses coaching? Yang saya dapatkan dari proses coaching ini serta dari penilaian yang Bapak sampaikan, saya mendapat banyak pengalaman Pak. Saya juga menjadi tahu hal-hal mana yang harus saya perbaiki dan yang harus saya tingkatkan sehingga saya latihan terlebih dahulu, saya fokus ke hal tersebut. Baik, Pak Ari, luar biasa nih Pak Ari, sekali ya. Terima kasih Pak atas waktunya sudah membantu saya mengamati jalannya coaching yang saya lakukan dengan coach tadi. Sama-sama Pak Ari, dengan senang hati ya. Semoga di lain kesempatan Bapak dapat membantu saya lagi Pak. Insya Allah, alhamdulillah. Baik Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak bersama guru. Assalamualaikum Pak Fahri. Waalaikumsalam Pak Ari. Bagaimana kabar Pak Fahri? Alhamdulillah Pak, sehat walafiat. Gimana Bapak kabarnya Pak? Alhamdulillah seperti yang Bapak lihat, saya sangat sehat. Oh ya Pak Fahri nih, menindaklanjuti obrolan kita di telepon kemarin. Katanya Pak Fahri hari ini akan melakukan coaching ya? Iya benar Pak. Saya minta tolong sama Pak Ari untuk mengamati proses coaching yang saya lakukan nanti bersama Kuci. Nantinya saya ingin tahu Pak apa saja yang masih kurang saat proses coaching yang saya lakukan, apa yang harus saya perbaiki dan apa yang harus saya tingkatkan dari coaching yang saya lakukan Pak. Baik Pak Fahri, ngomong-ngomong alur yang akan Pak Fahri gunakan saat proses coaching itu apa? Insya Allah Pak, saya akan menggunakan alur Tirta Pak. Baik, kalau begitu Pak Fahri melakukan coaching kita berbincang sejenak ya. Baik. Terkait proses coaching nanti. Jadi nanti saya akan mengamati dan melakukan penilaian apakah proses coachingnya itu sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian saya ingin membantu mengembangkan potensi mana nih yang nanti akan dikembangkan oleh Bapak. Baik Pak, mungkin saya ingin Bapak membantu saya untuk mengembangkan kompetensi inti coaching Pak, seperti presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik Pak Fahri, nanti saya akan bantu Pak Fahri mengembangkan kompetensi tersebut. Kemudian bagaimana yang nanti Pak Fahri inginkan itu akan saya amati. Oke, bagian yang saya ingin amati dari Bapak mungkin secara keseluruhan Pak, dari awal sampai akhir coaching. Namun yang spesifiknya adalah bagian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik Pak Fahri, lalu bagaimana penilaian Pak Fahri sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini nanti? Baik Pak, penilaian saya sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan adalah merujuk pada memahami tujuan coaching itu sendiri yang telah ditetapkan bersama sejak awal Pak Ari.
saya dan coaching nanti memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang diharapkan di proses coaching ini, Pak. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapannya yaitu, Pak, nanti harapan saya adalah dari proses coaching ini nanti si coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, serta nanti kami dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, Pak. Oh, baik. Pak Fahri, kita mulai saja ya. Baik, Pak, kita mulai. Assalamualaikum Pak Fahri. Waalaikumsalam, Pak Dede. Mohon maaf nih mengganggu waktunya. Boleh saya meminta waktunya Pak Fahri? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Baik, Pak Dede. Kira-kira boleh diceritakan apa yang tadi menimpa kejadian dari Pak Dede? Jadi begini Pak, saya baru saja mendapatkan laporan teguran dari Bapak Kepala Sekolah bahwasanya beliau mendapat laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi pada saat pembelajaran. Pengawas sekolah itu melakukan supervisi tampaknya keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum yang digunakan, walaupun itu tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Oh gitu, Pak. Nah, kira-kira nih Pak Dede, hambatan apa sih Pak yang menyebabkan tadi Bapak tidak menggunakan buku teks ya Pak ya? Sebetulnya saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai. Oke, baik. Coba apa sih Pak kelebihan yang dirasakan Bapak mungkin saat tidak menggunakan buku teks tersebut? Saya merasa lebih bebas dalam mengajar, dalam menyampaikan materi, dan hal tersebut saya rasa sebagai bentuk implementasi dari Merdeka Mengajar. Oh, baik Pak Dede. Kalau boleh tahu nih Pak Dede, pada saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar apa Pak Dede? Kalau boleh saya tahu? Saya menggunakan sumber belajar dari internet seperti video, YouTube, artikel-artikel lainnya dan yang lain sebagainya. Nah, menurut Pak Dede ini menggunakan buku teks, apakah dapat menghambat eksplorasi murid tadi? Kalau menurut saya pikir kembali penggunaan buku teks sebetulnya tidak menghambat eksplorasi murid. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Oke, saya setuju dengan Pak Dede. Nah, semua bisa kita jadikan sumber belajar Pak Dede. Semakin banyak yang kita gunakan nanti akan semakin baik Pak Dede. Nah, jadi sekarang gini Pak Dede, apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini ke depannya? Yang pertama, saya akan menghadap sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas. Terus selanjutnya, kalau memungkinkan saya ingin bertemu dengan Bapak pengawas supaya masalah ini bisa segera selesai dan tidak menimbulkan masalah yang berpanjang. Oke, baik. Mungkin nanti ke depannya apa yang akan Pak Dede sampaikan nanti ke Bapak pengawas? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, diantaranya nanti ada buku teks, video pembelajaran dari internet dengan tujuan supaya murid-murid nanti bisa mengeksplor materi dengan merdeka belajar. Wah, bagus sekali itu rencana Pak Dede ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa berhasil Pak Dede. Nah, lanjut nih Pak Dede, apa nih komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid nanti akan dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid senang dalam kegiatan pembelajaran tanpa ada unsur paksaan, dan nanti saya akan menyerahkan pemilihan sumber belajar terhadap murid-murid saya. Wah, bagus sekali Pak Dede ya, luar biasa. Saya sangat mendukung apa yang tadi Pak Dede utarakan ya. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai apa yang harapan dari Pak Dede tadi ya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak atas waktu sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang dirindukan oleh kita. Amin, amin Pak Dede. Mungkin itu saja Pak, saya izin pamit dulu. Baik Pak Dede, terima kasih banyak. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak Fahri, proses coachingnya berjalan dengan lancar. Iya Pak, alhamdulillah. Masya Allah luar biasa sekali tadi prosesnya Pak Fahri.
proses coachingnya. Sekarang bagaimana nih perasaan Bapak? Alhamdulillah Pak, saya bersyukur dapat menjadi mitra bagi rekan saya dan membantu beliau menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya Pak. Lalu bagaimana nih Pak Fahri menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Kalau menurut saya Pak, performa saya tadi dalam proses coaching tadi sudah cukup baik Pak. Menurut saya sudah hadir secara penuh, kemudian mungkin sudah mendengarkan aktif pula. Saya juga sudah berperan sebagai mitra, di mana saya dominan menjadi pendengar yang baik agar coaching merasa nyaman saat proses coaching berjalan tadi Pak. Baik Pak Fahri, bolehkah saya sampaikan hasil pengamatan saya tadi? Baik Pak, boleh dengan senang hati Pak, silakan. Saya mengamati tadi pada saat proses coaching berlangsung Pak Fahri melakukan coaching sudah sesuai dengan alur kita, sudah hadir secara penuh, sudah menjadi pendengar yang baik pula, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan buat terkait permasalahan yang dihadapi coaching. Itu semua sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk Pak. Wah, alhamdulillah, masya Allah, benarkah seperti itu Pak Ari? Bagaimana pendapat Pak Fahri mendengar pengamatan saya? Alhamdulillah Pak, namun saya sedikit tidak percaya Pak dengan kemampuan saya. Ternyata penilaian Pak Ari seperti itu. Lalu selanjutnya kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan Pak Fahri dalam proses coaching ini? Baik Pak, mungkin saya ingin mengembangkan lagi pertanyaan yang saya lontarkan agar saya dapat menggali lagi lebih dalam kemampuan dari coach dalam memecahkan permasalahan si coach tersebut. Baik, bagaimana jika hasil pengamatan ini dicatat ke dalam form supervisi akademik Pak? Baik Pak, boleh pengamatan nanti yang akan dicatat ke dalam form supervisi akademik untuk nanti bahan refleksi dan evaluasi saya ke depannya Pak. Apa sih yang Pak Fahri dapat dari proses ini? Baik, yang saya dapat Pak Ari dari proses coaching ini dan serta penilaian dari Pak Ari, pertama saya mendapat banyak pengalaman Pak. Kemudian saya juga menjadi tahu hal-hal mana yang harus saya perbaiki dan tingkatkan, sehingga saat saya nanti latihan terlebih dahulu saya fokus ke hal tersebut. Luar biasa sekali Pak Fahri. Terima kasih Pak Ari atas waktunya, sudah membantu saya mengamati jalannya coaching yang saya lakukan bersama coach tadi Pak. Sama-sama Pak Fahri, dengan sangat senang hati. Baik Pak, semoga di lain kesempatan Bapak dapat membantu saya kembali Pak Ari. Insya Allah Pak Fahri. Baik Pak, Assalamualaikum. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan penggerak.